Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Kelapa Gading kita bacakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum wudu, apakah cukup baca bismillah atau baca doa sempurna bismillahirrahmanirrahim? Doa sebelum wudu. Jadi antum saat akan wudu kemudian berdoa terlebih dahulu. Apa doanya? Yang bismillah angkat tangan. Yang bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, jadi kita nggak usah ngarang, kita kembalikan ke dalilnya. Antum baca apa? Tahu nggak dalilnya dari mana? Jangan-jangan selama ini diamalkan nggak pernah tahu dalilnya, kan? Baik. Bacaan saat Anda akan berwudu, saya turunkan dalilnya ya. Saya turunkan dalilnya. Bismillah. Baik. Kita turunkan perintah Qur'annya dulu, baru teknis di hadisnya. Ya. Tentang wudu, ayat Qur'annya ada di Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, salatnya bisa tidak sah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 135. Kemudian wudunya harus sempurna, jangan buru-buru ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor hadis 243 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian cara memulainya ya, tadi Anda katakan dengan kalimat bismillah, itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis 26. Redaksi yang sama ada di Abu Daud nomor hadis 101. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban hadis 399. Redaksi yang sama ada di Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak hadis 7000. Baik. Kemudian setan penggodanya, ada nama setannya, namanya Walhan. Jadi ini setan yang suka goda orang wudu, membuat dia was-was apakah wudunya batal atau enggak, kadang membuat dia terburu-buru, kan? Kemudian kesempurnaannya, Quran surah kedua ayat 222. Hasilnya Quran surah ketiga ayat 31. Kemudian kalau Anda ingin agak lengkap kitabnya, saya berikan dua kitab. Pertama Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama halaman 214. Kemudian Al-Minhaj, tapi Al-Minhajnya yang Syarah Sahih Muslim, bukan Al-Minhaj yang buku saku ya. Ada 9 jilid di situ. Cari jilid yang ketiga halaman 95. Yang saya punya cetakan Darul Hadis, warnanya biru dongker, tahun terbit 2002 ya, pas ya, satu papan tulis. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian ya. Pertama kita mulai dulu dari kaidah wudu kan. Ada perintahnya dalam Al-Qur'an, baru kemudian turunan praktek hadisnya. Perhatikan kalimatnya ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat. Ya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Tolong garis bawahi penerjemahannya. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah berwudu dengan membasuh yang pokok. Ya, basuh wajah. Ya, kalimat di sini seakan memberikan kesan bahwa orang-orang yang ingin sholatnya sempurna, maka dia harus memulai dengan wudhu. Jadi kalau ada seseorang memulai sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya tidak sah di situ, tidak sempurna sholatnya. Jelas di sini. Karena itu muncul hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 135. Beliau sampai menyatakan kalimat yang tegas, Rasulullah SAW, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddah. Tidak akan pernah diterima salat yang orang yang punya hadas sampai dia berwudu. Ya, hadas itu artinya belum berwudu.
Jadi kalau antum sholat khusyuk apapun sampai menangis luar biasa, bacaannya panjang, tapi nggak punya wudhu, nggak akan diterima. Ya. Ini poinnya. Yang kedua, tidak cukup berwudhu saja, tapi mesti sempurna wudhunya. Sempurna wudhunya. Bahkan Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan, kata beliau, anna rajulan bahwa seorang lelaki kana yatawaddau adalah beliau sedang berwudu. Ya, ada seorang lelaki di zaman Nabi, seorang sahabat sedang berwudu, fataraka mawdi'a dhufrin, maka dalam wudunya itu karena tergesa-gesa meninggalkan basuhan seujung kuku. Ya, di sebagian tempat wudunya, di kakinya. Jadi begitu dia mau membasuh, ya di kaki, kan? Tiba-tiba karena terburu-buru sebagian anggota wudunya tidak terbasuh, cuma seujung kuku saja. Ya. Fa'absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal seujung kuku itu. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, irji' fa ahsin wudu'aka. Irji' fa ahsin wudu'aka. Kamu balik lagi, ulangi lagi wudunya, sempurnakan. Ya, Anda bisa bayangkan, ya orang yang wudunya tertinggal sedikit saja, kata Nabi ulangi, enggak benar wudunya, sempurnakan. Apalagi yang enggak wudu. Paham sampai sini? Baik, bahkan ada orang yang sudah wudu selesai, kemudian maksa sholat, ada. Itu tidak saya tuliskan. Di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musifis sholat. Bab orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Ini menarik ini. Saya sering ungkapkan hadis ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat aja enak. Dari takbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, pakai fa, ingat apa yang saya jelaskan di awal. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu lama, langsung mengatakan pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Shalli fa innaka lam tusalli. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini syahid kita di sini. Hujah kita di sini. Ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya." Apa yang direspon oleh Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salatnya sempurna, fa asbighul wudu, maka cepat sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya. Ya, kata para ahli hadis, kalau yang bermasalah cuma salatnya saja, maka Nabi akan mengatakan, kalau kamu pengen salat begini caranya. Takbir, angkat tangan segini sampai salam. Tapi ketika Nabi memulai penjelasan dari wudu, artinya bukan salatnya saja yang bermasalah, wudunya pun bermasalah. Jadi orang-orang yang wudunya bermasalah pasti akan berdampak pada salatnya. Kalau nggak percaya silakan. Ya, anak Anda misalnya di rumah mulai balik wudu, sembarangan wudunya, asal basah saja, itu salatnya pun pasti akan kilat itu. Wudunya cepat, salatnya kilat. Tidak percaya silakan. Ya, begitu kucak, selesai ya. Allahu Akbar, belum 2 menit sudah. Ya, kok sudah? Ya, kan sudah hafal Al-Fatihah berkali-kali dibaca. Dia banyak alasannya. Jadi hal seperti ini selalu berkait dengan yang lainnya. Nah, sekarang persoalannya, ketika orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya." Lalu Nabi mengajarkan cara wudu, bagaimana cara memulainya. Maka dimulai di At-Tirmidzi nomor hadis 26, redaksi yang sama di Abu Daud nomor hadis 101, ada juga di Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi nomor hadis ke-7000, juga di Ibnu Hibban nomor hadis 399. Bagaimana cara memulainya? Lihat kalimatnya. La salata. Nabi SAW bersabda, ya, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi kalau Anda tidak wudu kemudian salat Anda tidak diterima. Jelas di sini? Terus wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ini poinnya. Dan tidak diterima wudu seseorang, tidak sempurna wudu seseorang bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yadhkur ismallah. Kalimatnya udhkur ismallah. Ya. Baik, lihat kalimatnya. Saya hapus yang ini saja. Bismillah. Yadhkur ismallah. Taib, yadhkur ismallah. Jadi
dalam memulai wudu ternyata diawali tidak hanya memulai dengan berkumur-kumur, tapi memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Detil menyebut nama Allah ini kapan dilakukan? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 159. Saya belum tuliskan sini. Al-Bukhari nomor hadis 159. Redaksi yang sama ada di hadis Muslim nomor hadis 256. Diterima dari Hamran. Hamran ini adalah khadimnya atau pembantunya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Hamran, laqad da'ani Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, tuan saya, sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan memanggil saya satu kali, ya, mengajarkan wudu, ya, bagaimana cara berwudu yang baik. Ya, fatawaddaa, maka kemudian beliau berwudu, mulai dengan menyela-nyela tangannya, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat Bismillah. Ya, jadi kalau ada Anda menemukan kalimat Ismallah di sini, sebutkan nama Allah. Maka kalau Anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim,